Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 74 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, segel Kaisar Iblis Kembar mulai runtuh. Xiaoyan menemukan monumen penjinak jiwa dan menyadari bahwa seorang wanita penjaga di dalamnya perlahan dikuasai oleh kekuatan jahat Xi Yin. Meskipun berhasil membangkitkan bentuk asli monumen, kekuatan gelap terus menggerogoti dari dalam. Di sisi lain, Yuru dan Mu Feng di luar gerbang semakin cemas. Sementara banyak pihak termasuk Yokuan, Mu Yingying, hingga kekuatan dari luar seperti Muller dan Chang Yu bergerak menuju sumur penyegel iblis. Dari dalam sumur penjinak iblis, terdengar suara Yuru yang tegas dan mendesak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus masuk. Mu Feng segera menjawab dengan nada cemas, berusaha menenangkan situasi. Tunggu sebentar lagi, waktunya sudah hampir tiba. Aku bisa merasakannya. Percakapan mereka baru saja usai ketika tiba-tiba dua cahaya terang, satu hitam dan satu merah, melesat ke langit dari balik gerbang penyegelan. Melihat pemandangan itu, keduanya langsung sadar bahwa Xiaoyan sedang menghadapi sesuatu yang luar biasa di dalam sana. Wajah Mu Feng berubah suram, dan suaranya terdengar berat. Lihat cahaya itu, yang hitam mengandung aura iblis yang luar biasa mengerikan. Sedangkan cahaya merah menyimpan kekuatan penyegelan dan pemurnian yang sangat besar. Kedua kekuatan ini sangat kuat, sepertinya Xiaoyan sedang berada dalam bahaya. Mu Feng segera membuat keputusan, lalu berbalik untuk menuju ke arah gerbang penyegelan. Aku akan masuk dan memeriksanya. Kalau terjadi sesuatu, setidaknya kami bisa saling membantu. Kau tetap di sini, aku masuk lebih dulu. Namun, Yuru tampaknya juga telah menyadari kekuatan yang mengerikan itu. Aku juga ikut, kau di depan, aku menyusul di belakang. Ayo masuk. Wajah cantiknya memancarkan keteguhan yang tak bisa diganggu-gugat. Mu Feng terdiam. Kata-katanya tertahan ketika melihat ekspresi Yuru yang tak bisa ditolak. Dia hanya bisa menghela nafas. Dalam diam, cahaya menyilaukan kembali muncul dari telapak tangan Mu Feng. Teknik yang sama seperti sebelumnya kembali digunakan untuk membuka segel. Namun sesaat kemudian, dia menyadari keanehan yang mencurigakan. Aneh, mengapa kekuatan segel dari gerbang penyegelan tiba-tiba melemah drastis? Apakah itu akibat dari cahaya tadi? Gumamnya dengan dahi berkerut. Saat sebuah celah perlahan terbuka di gerbang, Mu Feng berteriak lantang. Masuk! Tubuh mereka berubah menjadi dua cahaya dan melesat menembus gerbang penyegelan menuju ruang yang tersembunyi di baliknya. Begitu masuk, mereka langsung disambut pemandangan kacau. Air sungai hitam yang ada di dalam ruang itu memancar deras ke segala arah, membentuk pilar-pilar air yang menjulang tinggi. Tanpa diduga, baru saja mereka melewati gerbang, mereka langsung diterjang oleh salah satu pilar air. Kekuatan hantaman itu sangat besar, membuat keduanya terpental keluar. Mu Feng basah kuyup dan mulai mengeluh sambil mengumpat dalam gumaman. Yuru hanya melirik sekilas ke arahnya dengan tenang, berhenti sejenak, lalu melompat kembali ke dalam gerbang tanpa mengatakan apapun. Melihat itu, Mu Feng pun segera menghentikan keluhannya dan menyusul masuk ke dalam. Kali ini, mereka tidak menemui gangguan apapun. Keduanya berhasil memasuki ruang di balik gerbang penyegelan dengan mudah. Namun, mereka masih berada di bagian pinggir dari ruangan tersebut. Dari kejauhan, di seberang sungai hitam yang memisahkan mereka, tampak sosok Xiaoyan. Ketika Mu Feng melihat seorang perempuan berpakaian putih berdiri di samping Xiaoyan, sorot matanya langsung berubah. Sekilas, muncul ekspresi heran yang sulit dideteksi. Perempuan itu, aura yang keluar darinya. Gumamnya dengan tak percaya. Sebagai seseorang yang telah lama berperang melawan roh jahat dan iblis, Mu Feng sangat peka terhadap energi semacam itu. Dia dapat memastikan bahwa aura jahat yang mengelilingi perempuan itu tidak kalah mengerikannya dibandingkan milik seorang kaisar roh. Seorang kaisar roh di antara makhluk dunia arwah merupakan eksistensi yang sangat langka. Namun setiap kaisar roh memiliki kekuatan yang setara dengan seorang ahli manusia di tingkat Dodi bintang 6. Terlebih lagi, tempat ini adalah wilayah dengan konsentrasi kekuatan iblis yang luar biasa tinggi. Medan pertempuran utama para makhluk arwah. Begitu pertempuran pecah, mereka akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Tatapan Mu Feng langsung berubah tajam dan dingin. Dia memandangi perempuan berbaju putih itu dengan sorot membunuh yang tak bisa disembunyikan. Setiap iblis dan roh jahat harus dibasmi. Apalagi yang telah membunuh tak terhitung banyaknya manusia.
gumamnya dalam hati dengan penuh kebencian. Yuru pun melihat sosok perempuan itu dan sorot matanya turut berubah. Dia tampak heran lalu menoleh ke arah Xiaoyan seolah meminta penjelasan. Tiba-tiba, cahaya berwarna hijau tua muncul dan menyelimuti seluruh ruang. Suasana langsung berubah menjadi kehijauan. Di saat yang sama, pedang kayu di tangan Mu Feng mulai bergetar hebat, seolah merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun, sebelum situasi berkembang lebih jauh, Xiaoyan memancarkan cahaya putih lembut dari tubuhnya. Cahaya itu melindungi dirinya dari tekanan aura Mu Feng. Dengan tenang dia berkata kepada Mu Feng, "Mu Feng, jangan gegabah. Meskipun gadis ini adalah wujud roh, tapi dia tidak jahat. Biarkan aku menjelaskan. Setelah kau mendengarkannya, aku akan mengerti." Xiaoyan lalu menjelaskan bahwa perempuan berbaju putih itu tidak bisa meninggalkan tempat tersebut dan bahwa dia bukanlah roh jahat. Barulah setelah itu Mu Feng menarik kembali pedang kayunya. Yuru yang melihat Xiaoyan dalam keadaan baik-baik saja tampak mulai tenang dan melepaskan kekhawatiran dari wajahnya. Mu Feng kemudian menatap Xiaoyan sambil bertanya, "Xiaoyan, tadi dari luar kami melihat pilar cahaya dan pilar air muncul bersamaan dari sini. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam?" Xiaoyan menatap punggung Yuru yang anggun, lalu perlahan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika Xiaoyan hendak memperingatkan mereka agar menjauh, sebuah gelombang kekuatan dahsyat tiba-tiba menyembur keluar dari monumen penjinak jiwa. Gelombang itu meledak hebat, mendorong Mu Feng dan Yuru secara paksa keluar dari ruang penyegelan. Ledakan besar bergemuruh di seluruh ruang. Setelah keduanya dikeluarkan, gerbang penyegelan kembali tertutup rapat dengan suara yang menggema. Yuru belum sempat bertanya lebih lanjut saat hal itu terjadi. Mu Feng menggeleng pelan sambil bergumam, "Ini pasti salah satu efek misterius dari tempat ini. Tampaknya ada batas jumlah orang yang diizinkan masuk ke ruang penyegelan. Jika jumlahnya melebihi batas, maka akan ada kekuatan yang secara otomatis mengusir mereka keluar. Kenapa aku bisa melupakan hal sepenting ini?" Yuru tidak berkata apapun lagi. Setelah memastikan Xiaoyan baik-baik saja, dia pun merasa lega. Keduanya duduk bersila, menenangkan diri dan menstabilkan kekuatan dalam tubuh mereka. Sementara itu, Xiaoyan sendiri tampak kebingungan akan apa yang baru saja terjadi. Namun suara tenang dari dalam giok prasasti segera terdengar. Suara milik monumen 9 jiwa. Tidak perlu bingung, itu adalah kekuatan dari prasasti ini. Prasasti giok penenang jiwa tidak mengizinkan terlalu banyak orang memasuki ruang penyegelan. Jadi, keduanya hanya ditolak keluar. Tidak perlu khawatir, mereka tidak terluka. Mendengar itu, Xiaoyan hanya mengangguk pelan. Bagaimanapun juga, semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia besar tentang prasasti ini, maka semakin baik. Monumen 9 jiwa kembali berbicara. "Sebetulnya, benda yang kau cari ada di dalam prasasti giok ini. Kau yakin bisa menemukannya?" Tanpa menjawab panjang, Xiaoyan melangkah mendekati prasasti yang tingginya sekitar 1 meter. Dia menatapnya dalam diam. Dalam pikirannya berputar berbagai kemungkinan. Prasasti giok ini memang aneh, seolah bisa mengunci seluruh kekuatan jiwa, membuat mereka tak bisa keluar dari sini. Tak heran kekuatan jiwaku selalu terserap ke dalam prasasti ini sebelumnya. Dia mulai merasakan adanya penghalang kuat di permukaan prasasti itu. Sungguh luar biasa. Lapisan luar prasasti ini ditutupi oleh penghalang yang sangat kuat. Menit demi menit berlalu. Xiaoyan terus menelusuri dengan cermat. Akhirnya, dia menyadari sesuatu yang menggelitik rasa penasarannya. Sepertinya, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam prasasti giok ini. Sesuatu yang berfungsi menahan dan mengikat jiwa. Mungkin inilah alasan mengapa perempuan berbaju putih itu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Pikirannya langsung tertuju pada kata-kata dari monumen 9 jiwa dan Xiaoyu sebelumnya. Mungkinkah inilah harta karun yang dimaksud oleh mereka? Tepat saat gumamannya berakhir, penguasa api abadi di punggungnya mulai bergetar hebat. Suara teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam. "Xiaoyan, harta karun yang kau cari ada di dalam prasasti giok penenang jiwa ini." Telinga Xiaoyan menangkap suara Long Yi yang menggema. Mendengar itu, pupil Xiaoyan langsung menyusut. Tatapannya tertuju tajam pada prasasti di hadapannya. Sebuah aura luar biasa kuat mulai merambat keluar dari dalam prasasti giok. Kekuatan yang terasa seolah bisa menelan segalanya. Di saat bersamaan, suara Raja Naga Emas yang tenang namun tegas terdengar dari atas kepala Xiaoyan. "Mendekatlah dan perhatikan lebih sesama. Selama ada aku dan monumen 9 jiwa di sini, seharusnya tidak menjadi masalah." Xiaoyan hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Dia segera mengaktifkan mantra pembakaran dan seketika tubuhnya diselimuti oleh nyala api berwarna putih susu. Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan muncul.
Langkah kakinya perlahan mendekat ke arah prasasti giok penjinak jiwa. Berdasarkan pengamatannya, batu luar yang menutupi benda ini kemungkinan adalah prasasti biasa yang berfungsi menyembunyikan prasasti giok penenang jiwa yang sesungguhnya. Walaupun tinggi prasasti itu hanya sekitar 1 meter, kekuatan yang tersembunyi di dalamnya benar-benar tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba tangan kanan Xiaoyan terulur ke depan. Dalam sekejap, api menyala di telapak tangannya, menampilkan kekuatan luar biasa dari 23 jenis api surgawi yang bergabung menjadi satu. Ketika jaraknya tinggal sekitar 1 kaki dari permukaan prasasti, sinar giok terang tiba-tiba menyembur dan membentuk perisai pelindung. Xiaoyan tidak tampak terkejut sedikit pun. Dia sudah memperkirakan bahwa benda sekelas ini setara dengan segel yang mampu mengurung kaisar hantu kembar. Mustahil untuk disentuh dengan mudah. Prasasti itu tampak hijau giok seluruhnya, dan pada permukaannya mengalir lapisan cahaya giok yang membentuk semacam perisai alami. Pertahanan itu melindungi prasasti giok penjinak jiwa secara menyeluruh dan jelas juga menjadi penghalang utama bagi Xiaoyan. Namun dia tidak menyerah. Nafasnya seketika melonjak tajam, dan cahaya 23 warna di tangan kanannya langsung meledak terang. Dia maju selangkah penuh kekuatan, berusaha menembus perisai tersebut. Cahaya giok itu memang terdorong sejenak, namun segera memantul balik dan melepaskan gelombang kuat yang membuat Xiaoyan terdorong mundur. Dia menarik tangannya, menunjukkan kebingungan. Jiwa Raja Naga Emas melayang di atas kepala Xiaoyan, memperhatikan kejadian itu dengan seksama. Ekspresinya memancarkan keterkejutan. Tak kusangka, cahaya giok ini begitu misterius. Semakin kuat tekanan yang diterimanya, semakin kuat pula responnya. Sungguh aneh. Raja Naga Emas dan Monumen 9 Jiwa tampaknya mulai terlibat dalam diskusi yang serius. Namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Berdiri di hadapan prasasti giok penjinak jiwa, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Cahaya perlindungan yang tiba-tiba muncul itu benar-benar membuatnya kehabisan cara. Sialan, apa sebenarnya bahan dasar dari benda ini? Meskipun telah mencurahkan seluruh kemampuannya, cahaya pelindung berwarna giok itu tetap tidak tergoyahkan. Setiap serangan yang dilancarkannya diserap atau diredam tanpa bekas. Namun, dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Sesuatu yang luar biasa tersembunyi di dalam prasasti itu. Jika ia tidak bisa menembus perlindungan ini, maka benda berharga itu hanya akan jadi mimpi yang menguap. Xiaoyan mengangkat penguasa api abadi dari punggungnya dan berbicara dengan Long Yi yang berada di dalamnya. Long Yi, apakah kau tahu apa sebenarnya benda ini? Suara Long Yi terdengar ragu sejenak, lalu menjawab setelah menatap prasasti dengan seksama. Benda ini sepertinya adalah sebuah bentuk pembatas kekuatan. Xiaoyan hanya bisa memutar bola mata, kecewa atas jawaban umum itu. Dia baru saja hendak menyimpan kembali penggarisnya ketika suara Long Yi kembali terdengar. Kali ini lebih tegas. Tidak, tunggu sebentar. Benda ini mirip sekali dengan senjata iblis dari dunia roh. Sekilas keraguan melintas di wajah Xiaoyan. Dia tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah tersebut. Senjata iblis. Long Yi tertawa kecil, kemudian menjelaskan lebih lanjut dengan nada penuh kebanggaan, seolah sedang membagikan rahasia langka. Hei, senjata iblis adalah senjata sakti dari dunia roh. Kau tentu tahu bahwa dunia ini terbagi menjadi 7 alam, bukan? Setiap alam memiliki senjata ilahi yang sangat kuat. Hanya saja, penyebutan dan jenisnya berbeda-beda. Di dunia roh, senjata-senjata tersebut digunakan oleh roh-roh jahat dan telah terkontaminasi oleh darah tak terhitung jumlahnya. Karena itulah mereka disebut sebagai senjata iblis. Sebagai mantan pengembara yang pernah menjelajahi berbagai alam, Long Yi tampaknya mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Xiaoyan terdiam. Pikirannya mulai mencerna informasi itu dengan serius. Kalau begitu, senjata iblis ya? Suara Long Yi kembali terdengar. Kali ini menyentil harga diri Xiaoyan. Kulihat dari cahaya giok yang memancar itu, alasan kau tidak mampu menembusnya adalah karena kekuatanmu belum cukup. Xiaoyan menarik nafas dalam. Sebuah gagasan gila perlahan muncul di benaknya. Kekuatan jiwa dan kekuatan mental, dua jenis kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Namun bagaimana jika keduanya bisa digabungkan? Apakah akan menciptakan ledakan kekuatan yang melampaui batas? Pemikiran itu mulai membakar semangatnya. Tidak heran jika ide semacam itu terlintas. Tempat ini adalah inti dari sumur penjinak iblis, di mana kekuatan doki biasa menjadi nyaris tidak berguna. Hanya kekuatan jiwa dan mental yang bisa membawa terobosan. Tanpa ragu, Xiaoyan segera bertindak. Dia mengangkat kedua tangannya secara perlahan, lalu menutup mata untuk memusatkan konsentrasi. Kekuatan jiwa dari laut jiwanya mulai mengalir ke tangan kanan.
sedangkan kekuatan mental dari inskripsi inti mengalir ke tangan kiri. Kedua tangannya kini memancarkan kekuatan yang tak kasat mata, namun amat dahsyat. Xiaoyan tersenyum penuh semangat. Dentuman keras menggema ketika kedua tangannya menyatu dan langsung mengarahkan kekuatan itu ke cahaya giok di hadapannya. Pada awalnya, dia berharap dua kekuatan itu bisa bergabung dan meningkat beberapa tingkat. Namun realitasnya tidak seperti itu. Dia segera menyadari bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan mental tidak bisa menyatu. Keduanya seperti berasal dari dimensi yang berbeda. Kekuatan itu saling menembus tanpa pernah bisa berbaur. Namun, waktu tidak berpihak padanya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama. Jika aura jahat yang menyelimuti perempuan berbaju putih sepenuhnya bangkit, maka kebangkitan Kaisar Roh Kembar akan segera terjadi. Oleh karena itu, dia tidak lagi peduli. Dia langsung menekan kedua kekuatan itu ke arah cahaya giok yang menyelubungi prasasti giok penjinak jiwa. Suara ledakan kecil terdengar ketika dua kekuatan tak terlihat itu menghantam perisai giok. Perlahan tapi pasti, cahaya giok yang tadinya seolah tak tergoyahkan mulai meleleh. Xiaoyan mulai menunjukkan rasa gembira. Ia memperkuat hantaran kedua kekuatan itu. Akhirnya, cahaya giok itu terurai, dan prasasti giok penjinak jiwa pun terungkap sepenuhnya di hadapan Xiaoyan. Dari dalam prasasti itu, terpancar dua kekuatan yang sangat bertentangan. Satu sangat murni dan suci, yang lainnya begitu mengerikan dan penuh kejahatan. Sebuah kombinasi yang sangat tidak masuk akal. Begitu cahaya giok benar-benar lenyap, muncul pola-pola rumit yang berkilauan di udara di sekeliling prasasti. Simbol-simbol dan mantra misterius terus bermunculan, melayang di sekitar Xiaoyan. Dan yang mengejutkan, seluruh simbol tersebut mengandung kekuatan pemurnian yang luar biasa menakutkan. Seiring munculnya simbol-simbol kuno misterius di sekeliling prasasti giok penenang jiwa, cahaya hijau zamrud menyala menembus langit dalam ruang tersebut. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas bahwa aura mencekam yang menyelimuti tubuh wanita berjubah putih mulai mengendur dan mundur beberapa langkah. Jelas terlihat bahwa kekuatan murni yang dipancarkan oleh prasasti itu membuat aura roh tersebut ketakutan dan memilih untuk menghindar. Akan tetapi, fokus Xiaoyan tidak tertuju pada ukiran kuno di permukaan prasasti penenang jiwa itu, karena dia tahu bahwa simbol-simbol itu hanyalah wujud ilusi. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada tangan kirinya sendiri. Tiba-tiba, di tengah sorotan jiwanya yang kuat, cahaya zamrud dari prasasti mulai meredup. Kemudian seberkas cahaya melesat lurus menuju telapak tangan kirinya. Tubuh Xiaoyan seketika bergetar hebat, seolah dialiri arus listrik dari dalam. Begitu aliran cahaya itu menembus telapak tangannya, kekuatan jiwa yang sangat besar di dalam dirinya mendadak melonjak liar, seakan sedang merespon bahaya yang mengancam nyawanya. Dia segera berseru keras dengan penuh kemarahan. Hentikan sekarang juga. Kekuatan jiwa adalah fondasi keselamatan jiwanya. Xiaoyan menyadari bahwa dia tidak boleh mengabaikan gejolak ini. Dengan segenap kekuatan, dia menstabilkan aliran itu. Kekuatan jiwa yang bergolak pun perlahan kembali tenang. Namun, jauh di kedalaman tubuhnya, di dalam ruang internal yang tersembunyi, terdapat sebuah benih api kecil yang memancarkan kekuatan amat mengerikan, seolah mulai bangkit dari tidur panjangnya. Untungnya, gejolak itu segera mereda berkat penekanan kekuatan jiwanya. Xiaoyan menghela nafas berat. Dia masih terkejut dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Jika bukan karena dirinya memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan mental yang luar biasa, dia benar-benar tidak akan mampu menahan dampak destruktif dari ledakan jiwa yang mendadak itu. Jelas bahwa gangguan tadi berasal dari berkas cahaya yang menembus ke dalam tubuhnya. Namun, karena keadaannya telah stabil, dia menyeka keringat dari dahinya dan kembali menenangkan diri. Ketika dia menatap prasasti giok penenang jiwa di hadapannya, prasasti tersebut tampak telah kehilangan seluruh kekuatannya. Namun zamrudnya telah pudar menjadi abu-abu kusam, seolah menjadi batu mati tanpa nyawa. Dengan nada frustasi, Xiaoyan bergumam, "Keparat, apa yang sebenarnya terkandung dalam prasasti ini?" Kondisi prasasti yang telah berubah menjadi benda mati membuat Xiaoyan memahami bahwa benda itu kini tidak ada bedanya dengan batu biasa. Tapi pertanyaannya, kemanakah perginya energi yang tersegel di dalamnya? Pandangannya kemudian tertuju pada telapak tangannya. Saat meneliti bagian tengah tangan kirinya, dia menemukan sebuah pola misterius terukir di sana. Pola itu menyerupai lambang kuno, sebuah jimat giok berukuran kecil dengan dua karakter kuno terukir dengan jelas. Pemakan jiwa. Pola tersebut memancarkan cahaya hijau terang, tampak hidup seolah benar-benar tertanam di dalam kulitnya. Ketika lambang itu muncul, seluruh ruang mulai dipenuhi perubahan aneh. Energi hantu yang semula menyelimuti tempat itu tersebar ke segala penjuru.
menjauh dari Xiaoyan, seakan sangat takut pada lambang misterius di tangannya. Di tengah keterpakuan itu, suara gurat wibawa terdengar dari atas kepala Xiaoyan. Itu adalah jimat pemakan jiwa. Sosok Raja Naga Emas melayang turun dari sisi monumen jiwa 9 dan mendekati Xiaoyan. Tatapannya terpaku pada simbol bercahaya zamberu di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan menatapnya dan bertanya, "Guru leluhur, apa sebenarnya benda ini?" Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa simbol itu memancarkan aura sangat menyeramkan. Kekuatannya begitu dingin, mencekam, dan sepenuhnya identik dengan sifat dari energi hantu. Dan inilah yang paling mengejutkannya. Namun Raja Naga Emas hanya tersenyum tenang. "Jangan khawatir, lambang itu bukan benda berbahaya bagi dirimu. Sebaliknya, itu adalah harta luar biasa." Nada suaranya meyakinkan, menyiratkan pemahaman mendalam akan kekuatan tersebut. Dia menjelaskan lebih lanjut, "Simbol di tanganmu itu, jika dugaanku benar, adalah salah satu dari senjata alam roh, jimat pemakan jiwa." Seketika, suara lain bergema dari arah monumen jiwa 9. "Benar, itu memang jimat pemakan jiwa." Sumber suara itu tidak lain adalah monumen jiwa 9 sendiri, yang tampaknya memiliki kesadaran spiritual. Suara itu melanjutkan dengan nada takjub, "Tak kusangka aku akan menemukan benda itu di tempat ini. Rupanya takdirmu memang berkaitan erat dengannya. Karena benda ini telah memilihmu sendiri, aku tak punya alasan untuk ikut campur." Monumen jiwa 9 kemudian berbalik, mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke sosok wanita berbaju putih yang masih dikelilingi kabut roh di udara. "Mulai sekarang, sisanya aku serahkan padamu. Aku harus bersiap menghadapi Kaisar Roh Kembar." Raja Naga Emas mengangguk pelan dan kembali menuruni udara, berdiri di samping Xiaoyan. Xiaoyan menatap simbol di tangannya, lalu bergumam pelan, "Senjata jahat, jimat pemakan jiwa." Kedua matanya menyipit. Istilah-istilah itu asing dan terdengar berat. Namun Raja Naga Emas hanya tertawa ringan, lalu berkata, "Jangan tergesa-gesa. Karena jimat itu kini menjadi milikmu, aku akan menjelaskan segalanya dengan perlahan. Di alam roh, makhluk-makhluk roh memiliki energi khas bernama aura hantu, yang sifat dasarnya adalah dingin, menyeramkan, dan mengerikan. Oleh karena itu, senjata-senjata legendaris yang berasal dari sana disebut senjata jahat. Totalnya ada 12, dan masing-masing mengandung kekuatan aura hantu yang luar biasa. Bahkan di dunia manusia pun, nama ke-12 senjata jahat ini dikenal luas. Dan lambang di telapak tanganmu sekarang adalah salah satu yang paling berbahaya, jimat pemakan jiwa." Xiaoyan mendengarkan dengan serius. Ia menyadari bahwa kekuatan senjata dari alam roh bukanlah hal sepele. Akan tetapi, alih-alih merasa gembira, kekhawatiran justru mulai merayapi pikirannya. Lambang itu, dengan aura yang sepenuhnya menyerupai energi hantu, apakah tidak akan mencemari kesadarannya jika digunakan dalam waktu lama? Seolah dapat membaca pikirannya, Raja Naga Emas menambahkan dengan tenang, "Tenanglah, meskipun jimat pemakan jiwa adalah salah satu senjata jahat dan memiliki aura hantu yang luar biasa, itu tidak akan membahayakanmu." Xiaoyan mengerutkan dahi. Masih ragu, dia bisa merasakan sendiri betapa mengerikannya aura itu. Namun gurunya menjawab dengan tegas, "Itu karena kau memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan mental yang kuat. Yang lebih penting lagi, api surgawi yang ada dalam tubuhmu sangat efektif melawan aura hantu. Bahkan, ketika jimat itu pertama kali memasuki tubuhmu, dia mencoba menyerang balik dan menyusup ke seluruh tubuh. Tapi serangan itu langsung dipatahkan oleh kekuatan api surgawi milikmu." Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa gejolak jiwa mendadak yang ia alami sesaat setelah cahaya prasasti menyusup ke tubuhnya adalah hasil dari pertempuran itu. Raja Naga Emas melanjutkan dengan nada lebih serius, "Meskipun jimat pemakan jiwa hanya menduduki peringkat ke-11 di antara 12 senjata jahat, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jimat ini memiliki kemampuan untuk menelan semua entitas berbasis jiwa. Dengan kata lain, jimat pemakan jiwa adalah musuh alami dari semua makhluk berbentuk jiwa." Wajah Raja Naga Emas dipenuhi senyuman penuh makna, sedangkan mata Xiaoyan memancarkan kilatan pemahaman mendalam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.